kita mulai aja ya. Jadi aku mau wawancara YouTuber Bandung hari ini. YouTuber Bandung. Jadi kita tanya-tanya gimana proses dia selama ini, gimana dia bisa mencapai sampai saat ini, oke? Oke, kita masuk sekarang. Ami Momoy, welcome. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, udah ada lagi nih, balik lagi nih. Ya, maaf jelek sinyalnya. Oke. Gak apa-apa deh. Emang ini lagi di mana? Ini aku lagi di belakang rumah. Oh. Kita sapa dulu nih, ada Teh Vivit. Teh Vivit ini dia juga orang Indonesia yang nikah sama Singaporean. Teteh, halo. Ada Om Diki, ada Kastif, ada Robi, Devian, Flava, Yusuf. Hai. A few moments later. Eksklusif wawancara Ami Momoy. Teteh tahu banget kamu dari awalnya gimana, masih unyu-unyu dulu ya. Dede gemes kan masuknya juga. Sekarang juga masih gemes, Meren. Guys, sekarang mah udah nggak gemes kan. Oke, langsung aja ya, Dek. Teteh mau apa? Jadi ini tuh Teteh mau bikin podcast, judulnya itu Menuju Mimpi. Jadi Teteh mau menuju mimpi. Iya dong. Jadi Teteh mau tanya-tanya tentang kamu tuh emang mimpinya di entertain kah atau gimana gitu. Oke, jadi yang pertama, sejak kapan Dede tertarik di dunia entertain? Kapan ya ngalih sih, Dede tuh asalnya dulunya teh tomboy, tahu sebenarnya teh nggak cewek gini, nggak dulunya tuh. Jadi dulu tuh kakak tuh kan model, jadi aku teh jadi ojeknya loh, jadi nganter sana ke sini gitu. Dan udah gitu ada fotografer pengen foto aku, cuman kata aku enggak, apaan sih, malu kayak cewek kan gitu. Dan taunya diajak aku kan nganter terus teh tuh, antar jemput taunya teh dipoto sekali dan udah gitu teh ke apa sih, ke apa ya, pengen lagi gitu, ketagihan. Oh gitu. Oh, jadi pertamanya cuma iseng-iseng gitu ya? Cuman iseng doang sama temen doang. Dah pas gitu diajak sama temen, taunya teh ada yang endorse juga, dibayar-bayarnya. Siapalah yang nggak mau dibayar? Ya benar ya. Kalau misalkan udah mah hobi terus dibayar, ya udah jadi ketagihan gitu ya? Ya enak banget pokoknya kalau udah kayak gitu. Itu dari apa, zaman SMA berarti ya, usia 16-an gitu mungkin? Iya, aku dari SMA udah mulai gitu-gituan, foto-fotoan, terus lumayan sih ada yang endorse gitu. Adalah buat jajan gitu. Oke. Ya lumayan lah ya. Nah, tapi sebenarnya cita-cita Dede tuh jadi apa sih? Aku tuh pengennya jadi polwan. Jadi polwan? Aku tuh pengen jadi polwan. Iya, apa-apa, polwan sekaligus model juga kan bisa. Iya, tapi nggak jadinya jadi bunda, jadi bunda. Ya lah. Tapi maksudnya enggak kan, kalau itu kan kalau polwan mah kayak cita-cita kita gitu ya. Tapi maksudnya mimpi Dede tuh apa gitu? Maksudnya yang sampai Dede kalau misalkan ngerjain sesuatu itu tuh sampai lupa tidur, lupa makan gitu karena keasikan. Apa ya? Apa? Gak ada sih, kalau aku mah biasa aja. Soalnya kalau di dunia kayak gini, jadi ya udah sih gitu. Soalnya aku tuh orangnya teh bosenan gitu. Jadi kalau misalkan sekarang tuh lagi seneng, ya udah sekarang doang, dan jam-jam tertentu doang. Udah selanjutnya ya udah nggak lagi gitu. Jadi ngalir aja gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang kan lagi suka bikin konten-konten, ya udah ngalir aja gitu kan. Kayak gitu. Berarti berarti nggak ada target ya, misalkan kan kalau apalagi sekarang kalau dunia YouTube tuh lagi booming banget. Jadi apalagi kalau sekarang lagi new normal, semuanya pasti browsingnya di YouTube gitu ya. Jadi berarti nggak ada target ya, harus bisa sampai berapa ribu subscriber atau gimana. Jadi cuma sekedar hobi, terus emang kebenaran banyak yang subscribe dan emang menghibur gitu mungkin ya.
Kayak gitu. Udah tahu kan sekarang kan udah punya suami tuh. Jadi ya YouTube aku jadi males ngerjainnya gitu. Ah udah lah nggak dijalanin gitu. Jadi ikut aja jadi dari YouTube yang suami aku gitu. Tapi kadang mah upload juga di aku tuh sekarang mau lempar-lempar gitu. Posting Ya emang YouTube-nya. Teteh juga udah subscribe loh, udah sampai semalaman nonton kamu tahu gak? Sebelnya. Terus ya udah kita lanjut ya. Jadi Boleh. terus apa lagi ya? Nah kan sekarang Dede tuh lagi bikin konten bareng sama suami nih, suka banget. Nah gimana nih pengalamannya dan mungkin ada yang baru mulai, gimana caranya biar bisa seperti kamu gitu? Buat teman-teman yang Kalau mau jadi menurut aku tuh, kalau misalkan pengen apa ya, pengen punya YouTube, konsisten sih sebenarnya. Jadi jangan bosenan kayak aku kayak gitu. Kalau aku tuh harus ada yang ngedorong loh orangnya. Hayu, hayu, baru aku tuh semangat. Kalau misalkan nggak digituin, gitu. Jadi males sama kita kayak gitu. bener. Jadi buat jadi buat kalian yang pengen juga gitu banyak ya di IG, apalagi di IG kan sekarang lagi banyak banget kan penghasilan uang tuh dari IG tuh emang benar-benar lagi meningkat, dari YouTube juga. Jadi buat kalian, kataku, daripada capek kerja ya, mendingan bikin konten tapi ya semenarik mungkin gitu. Nah, oh gitu. Jadi yang Tapi penting konsisten, terus jangan bosenan, terus bikin yang udah menarik. gitu. Sama jadi jadi diri sendiri sih menurut aku. Jangan ngikutin orang lain sebenarnya. Iya betul betul. Daya tarik Soalnya dari diri sendiri. yang maksudnya yang bagus juga udah banyak, tapi kita cari yang unik gitu kan. Soalnya teteh lihat juga maksudnya kalau kamu bikin konten tuh ya udah bener-bener jadi diri sendiri gitu, jadi Ami Momoy sendiri, Sundanya bener-bener pekat gitu kan, terus polosnya bener-bener kelihatan polos, asal jangan polos cepet dibodoh-bodohin aja ya deh. Nah iya bener, jangan dibodoh-bodohin sama cowok ya. Iya bener, makanya emang ciri khas kamu gitu, ciri khas kamu. Soalnya gini, kalau misalkan sekarang bikin konten terus ngikutin ciri khas orang lain terus nanti beda lagi kan, orang tuh kok asalnya gini kok jadi gini kan kayak gitu. Jadinya teh orangnya teh ada dianya juga kayak ngikutin orang ini, jadi ya udah weh mendingan yang lain gitu kan. Kalau misalkan misalkan tuh kayak diri sendiri, ini unik nih gitu kan, kayak gitu. Benar. Jadi jadilah dirimu sendiri dan bikin jadi unik gitu ya pesannya. Good. Terus kita lanjutkan. Nah, Dede kan tapi sebelumnya tuh jadi model ya. Mana sih yang apalagi Dede kan katanya tadi bosenan orangnya. Yang bikin Dede nggak cepet bosen tuh apa? Di model atau bikin konten? Kalau gimana ya? Kalau sama aja sih, cuman lebih enak kalau misalkan dibandingin model sama bikin vlog itu, lebih enak bikin vlog kalau kataku. Kenapa tuh? Dan lebih kan kalau misalkan vlog tuh jadi gimana ya, kita tuh kan sehari-hari kita lah gitu kan diekspos gitu doang. Kalau misalkan foto mah kan kita tuh harus cari-cari gaya kita gimana ya, enggak sih? Kadang kan mood kita nggak selalu benar, nggak selalu bagus. Apalagi kalau misalkan sekarang di make upin sama mua nih, misalkan kayak make up nikahan kan, kita tuh emang bener-bener mood kita tuh harus bener-bener bagus, harus ngehasilin yang bagus juga kan buat MOA-nya. Ya nggak? Ya maksudnya kalau konten kan keseharian kita, terus dibikinnya bisa kapan aja ya kan. Tapi kalau model kan ada jadwalnya, terus kita juga harus tepat waktu, terus harus mau digimanain aja. Maksudnya namanya model ya digimanain aja juga ya harus mau, karena itu tuntutan pekerjaan ya kan. Ya, nah, jadi gitu. lebih bikin konten. Bikin konten. Oke, tapi kan pasti jadi model atau YouTuber juga ada perjalanannya ya Dea yang dirasain. Maksudnya nggak mungkin mulus-mulus aja gitu kan, nggak mungkin normal-normal aja gitu kan. Nah, pernah nggak sih dapat tantangan terbesar yang dirasain bikin konten atau acting gitu, atau selama modeling lah? Kalau misalkan dulu tuh dari model dulu ya. Kalau dulu tuh kan aku kan belum bisa tuh, masih cuman endorse baju kaos doang tuh kan, gayanya juga gitu-gitu doang lah ya.
Tapi pas dulu pernah diajakin jadi model apa sih? Model apa? Pengantin. Itu kan beda lagi tuh. Gimana gimana caranya kita tuh biar bisa masuk ke apa? Ke apa sih, Kak? Ke apa? Ke posnya, ke bajunya. Konsep bajunya, konsep make upnya kan beda-beda tuh. Ada yang jadi jahat kan make upnya beda, ada yang jadi baik kayak gitu, kayak centil kan beda-beda. Nah, tantangannya tuh dari itu. Kalau misalkan apa? Kalau misalkan foto, tapi kalau misalkan bikin YouTube kayak gitu, tantangannya kita teh gimana caranya biar yang penonton tuh nggak mau nonton. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, terus ada nggak sih misalkan haters atau bener-bener yang jadi fans banget gitu? Jadi setiap kamu live, setiap kamu konten dia selalu komen, selalu follow kamu gitu kesehariannya. Banyak banget apalagi waktu pas collab sama Yosa tuh bener-bener banyak banget haters bagi aku, banyak banget yang ngomongin aku murahan, ngomongin ini ya kayak gitu. Aku tuh sampai ya Allah kok gini sih gitu kan. Soalnya kan ini cuma konten gitu kan. Settingan gak settingan tuh ya itu tuh emang kan semua juga kalau misalkan collab pasti kan ada aba-abanya lah ya. Cuman kan nggak semuanya itu tuh settingan kan teh ya. Jadi ya setengah settingan, setengah asli gitu maksudnya kayak gitu. Jadi orang tuh pada banyaknya teh, aku teh kegatelan lah gitu lah gini lah kayak gitu loh. Terus kamu apa nanggepinnya gimana? Kalau aku nanggepinnya bodo amat sih gitu. Dah yang tahu kan aku gitu kan, yang ngerasain juga aku. Orang lain nggak tahu apa-apa, cuman lihat di belakang layar doang kan. Gitu. Jadi abaikan aja lah. Abaikan aja. Ya sih kalau jadi YouTuber tuh harus ada apa? Harus kita bisa jadi bodo amat juga gitu. Jadi orang bodo amat, bener gak sih? Iya emang bener banget, emang harus bener-bener kuat mental banget. Kan kalau misalkan di model itu kita tuh harus bener-bener kuat sama apa ya, musuh lah intinya gitu ya. Sekarang kan gini, fotografer tuh kalau misalnya ada model baru, dia kan carinya yang baru. Yang lama, yang udah sering dipoto, dia tinggalin kan kayak gitu. Kalau fotografer ya kan. Wah curhat ini lah. Iya emang gitu kan teh, emang kayak gitu. Ya maksudnya kalau apalagi kalau dunia entertain kan tiap bulan pasti ada model baru, pasti ada yang lebih cantik dari kita, bener gak sih? Iya. Kan meskipun YouTube juga kan banyak, tapi kan beda-beda ciri khas, maksudnya kayak gitu loh. Ya jadi kita tonjolkannya ciri khasnya gitu ya. Jadi kita lanjut ya Dea? Lanjut. Nah terus semangat apa yang membuat Dede terus mau berkarya? Apalagi sekarang kan udah nikah pasti kadang males ya deh, kadang horeaman gitu kan, bangun tidur tuh apa ada aktivitas baru yang harus dikerjakan sebagai istri. Cie. Istri. Dede semangat apa? Semangat apa yang membuat Dede terus mau berkarya? Nggak tahu sih, ngalir aja sih. Apalagi kan sekarang punya suami tuh kan, suami juga bikin konten-konten gitu, jadi aku harus semangat gitu, aku juga harus semangat gitu, harus buktiin ke orang, toh orang juga udah nikah bisa kok bikin konten, bahkan bisa lebih leluasa kan kayak gitu. Jadi ya lebih semangat aja kalau sekarang gitu. Cuman emang ribetnya sih bangun tidur harus siapin dulu makan buat dia apalah gitu kan. Dulu kalau misalkan mau bikin kayak feedgram yang gitu-gitu, kalau misalkan janjian jam 10 teh udah jam 10 gitu. Kalau sekarang tuh nggak bisa teh. Jadi ngaret terus ya kalau punya suami, jadi beda ya. Oh, jadi kalau pagi tuh sekarang masakin sarapan dulu gitu ya? Masakin dulu. Jadi meskipun janjian jam 10, misalkan ayo pokoknya kita harus tag jam 10, tapi nggak bisa gitu ya kan. Jadi harus ini dulu, itu dulu. Kayak gitu. Ya, apalagi nanti kalau udah punya prioritasnya suami ya kan. Berarti semangat terbesar Ame Momoy terus berkarya adalah suaminya. Cie. Iya. Ini suaminya dengerin nggak? Apalagi nggak ada? Nggak ada, dia lagi di Jakarta, aku ditinggal. Kerja di sana ya? Kerja di sana. Terus pulangnya seminggu sekali atau gimana? Enggak, pulangnya tuh hari Jumat, Sabtu Minggu ada di rumah. Oke, nah ini udah bagus deh.
Udah ada. Bagus. Udah. Nah, sip. Oke, kita ulang lagi ya. Pertanyaannya tadi tuh, seberapa penting dunia media sosial untuk kamu? Penting banget soalnya Dede kan kerja, diulang lagi ya, Dede kan kerja di rumah juga tuh, dan kerjanya emang dari media sosial, jadi Dede tuh masuk ke BFF manajemen Kak, kayak gitu, jadi kayak apa ya, nge-endorse artis-artis gitu, kayak gitu loh, jadi emang bener-bener penting banget sih kalau buat aku, soalnya sekarang penghasilan apa, uang tuh banyaknya dari media sosial, kalau menurut Dede sih. Benar, apalagi kalau di saat new normal kayak gini semuanya kan serba online ya Dea. Emang apalagi kan sekarang tuh kalau misalkan udah malam, kalau gak hujan, kalau nggak panas kan kita males keluar tuh, pengen makanan tinggal Gojek gitu kan, GoFood gitu kan, jadi gampang banget sih. Benar. Tapi buat manage sosial media kamu tuh gimana sih, maksudnya biar followersnya tetap banyak, biar endorse-nya jadi tetap ngalir gitu, gimana? Atau ya natural aja gitu? Kalau aku tuh, kalau endorse sekarang udah nggak ambil dulu ya, kalau sekarang tuh, tapi kalau misalkan jatuh, kalau endorse tuh emang bener aku nggak ngambil gitu, sekarang udah stop gitu, kalau endorse udah nggak nerima dulu. Oh, jadi fokus di konten dulu gitu ya? Aku sekarang fokus di konten, sama aku fokus kerja. Oke, bagus. Oke, lanjut lagi. Nah, terus di saat normal seperti sekarang ini, gimana nih cara Dede tetap bikin karya, dan apa yang berubah gitu? Maksudnya sekarang kan nggak sebebas kayak dulu ya, bikin konten juga. Maksudnya kalau di tempat-tempat tertentu ada peraturan baru gitu. Gimana nih? Kalau aku kan emang bikin kontennya tuh emang di rumah kan ya. Kalau aku tuh jadi nggak di luar, jadi sama aja sih, ada COVID sama enggak juga. Soalnya kan aku bikinnya di rumah tuh, di dalam. Jadi biasa aja sih, cuman yang malesnya itu nggak bisa main. Nah, nggak bisa nongkrong. Jadi udah berapa lama nih nggak nongkrong? Dari semenjak COVID tuh aku udah nggak pernah nongkrong lagi, soalnya nggak boleh. Dan aku minta nongkrong pun suami tuh nggak kayak gitu. Jadi bener-bener fanatik Ya, jadi emang nggak mengikuti peraturan lah ya. Maksudnya mengikuti peraturan sekarang kan emang nggak boleh main dulu kan. Berarti udah berapa bulan Dede nggak main nongkrong-nongkrong? Sinyalnya jelek. Sinyalnya jelek. Sekarang? Sinyalnya jelek. Tapi suara Dede sama videonya jelas kok. Suara Dede sama videonya di Teteh jelas. Oh iya. Tapi video Teteh di kamu jelas nggak? Enggak, tapi sekarang baru jelas. Oke. Sekarang udah jelas ya? Udah jelas. Ya beginilah deh, kalau new normal tuh ya, social distancing, kadang sinyalnya juga ikutan social distancing. Iya Allah, nggak tahu kenapa ini tiba-tiba kayak gini. Biasanya juga udah Ya nggak apa-apa lah. Ya semoga nanti deh kalau Teteh udah ke Bandung, kita bisa ketemu beneran ya. Bener, mending ketemu. Aku udah lama nggak ketemu. Kita make up lagi. Iya, sebenarnya Teteh udah lama nggak make up, tapi masih bisa. Jadi ya kita anyangan gitulah, anyangan kamu jadi model, ceritanya terus Teteh jadi muanya anyangan. Kita mengulas lagi. Sebenarnya kalau YouTube channel Teteh kan lebih ke education, motivation kayak gitu ya. Soalnya kalau bikin konten kan kalau sendiri repot deh. Teteh waktunya terbatas kan, ada anak kecil, jadi cuman terus Teteh emang hobinya ngobrol, jadi ya udah, jadi bikin kontennya tentang ngobrol-ngobrol aja. Iya sih, terus Teteh juga aku nonton juga sih channel YouTube Teteh, jadi kayak nge-expose gitu ya di sana.
harga-harga juga, jadi agak tahu sih sekarang. Ya, subscribe juga dong deh, belum subscribe kan? Iya, udah kok. Subscribe atuh. Gue juga ini baru-baru sih deh, jadi apa bener-bener harus banyak belajar gitu. Katanya emang jelek Terus ya sekarang sinyalnya ya. di kamu ini masih jelek sinyalnya? Teteh, aku jelas nggak? Jelas, jelas. Videonya juga jelas. Oh iya, kepotong nggak? Cakep lah, teteh apa kayak udah tua banget gitu kalau ngobrol sama kamu tuh. Enggak lah, akunya kekecilan, namun kekecilan. Ya aku teh pengen dewasa, aku teh ajarin aku dewasa. Cie. Itu mah natural deh, apalagi kalau udah punya suami. Oh iya, teteh mau tanya nih, gimana udah nikah apa waktu single sama udah nikah apa aja yang beda? Kalau pas single tuh nggak, aku nyuci kan sama mama tuh, segala sama mama makan gitu. Kalau sekarang tuh enggak, teh jadi nyuci yang aku, yang dia juga nyuci, terus masak gitu buat dia kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak masakin tuh nggak enak ya kalau sekarang tuh. Jadi harus emang bener-bener tiap hari masak kalau ada dia gitu. Bener. Apalagi ketemunya cuma 1 minggu kan? Jadi harus wajib lah masak gitu, mas Sowe kan nggak masak nggak enak gitu. Terus apa ada kalau untuk apa untuk anak nih, kamu ada planning atau nanti dulu deh gitu? Sekarang kan masih 20 umurnya, atau ya udah apa sedikasinya aja gitu. Kalau aku tuh pengen banget loh, pengen banget gitu, tapi gimana? Susah. Oh berarti sedikasinya aja ya, berarti sekarang lagi usaha lah ya. Lagi usaha, doain atuh semoga cepet-cepet. Insya Allah. Nikah Soalnya baru berapa bulan ya? 2 bulan. Soalnya temenku 2 tuh bulan. udah pada hamil gitu, udah punya anak, aku belum. Jadi aku teh pengen gitu, resep gitu. Nggak apa-apa, baru 2 bulan kan. Jadi nikmati aja. Nanti juga apa kalau emang udah waktunya mah pasti insya Allah secepatnya lah. Kita doain. Amin. Ya Allah, amin, makasih. Iya, semoga ya. Soalnya jenuh banget, pasti emang jenuh. Ya, Kan aku mikirnya ya, udah punya anak sih, ada mainan gitu, ada mainan. Emang di rumah sendiri deh? Enggak, ada mamah juga, cuman kan beda loh, maksudnya beda gitu, asal nggak enak aja. Soalnya kan aku masih sama mama. Oh mama, oh iya ya di Cimahi ya. Nah ini apa, Teteh, pertanyaan terakhir nih. Apa buat pesan-pesan buat teman-teman juga nih, gimana caranya kita tuh biar tetap konsisten untuk menuju mimpi? Pertamanya mah kalau menurut aku tuh niatnya dulu sih sebenarnya. Kalau misalkan niatnya emang benar-benar kita pengen menuju ke situ, ya insya Allah lah gitulah kayak gitu. Tapi kalau misalkan emang niatnya cuman main aja dan untuk coba-coba aja, pasti nggak akan nyampe sih sebenarnya. Intinya mah niat yang bener, harus niat, berdoa, banyak-banyak bersyukur sih kalau kata aku mah. Meskipun kita misalkan nih pengen jadi model baru juga sedikit, tapi kita harus bersyukur, terus kita harus terus semangat gitu biar mencapai ketujuan itu. Kamu aku tuh kayak gitu. Mantap. Iya teh. Jarang-jarang loh deh. Maksudnya kamu masih muda tapi pikirannya udah, kan kata kamu diajarin dewasa, ini salah satu pendewasaan diri gitu, berpikir apa positif ya kan. Jadi Meskipun berarti ini ya, juga diterapkan sama kehidupan kamu ya, selalu bersyukur, terus apa diawali dengan niat yang baik ya. jangan dengar kata orang lain dah, mau apapun itu udahlah terserah, bodo amat, yang penting kita menuju dulu ke tujuan kita baru soalnya kita tuh apa ya, orang tuh ngomong kayak gini kan nggak tahu kita tuh kayak gimana, pengorbanannya tuh kayak gimana, nggak tahu kan. Jadi kita harus ngebuktiin ke orang itu bahwa kita tuh bisa. Cie, tepuk tangan untuk kami mama. Iya lah.
aslinya teh. Kalau misalkan kita tuh nggak apa ya, kalau misalkan kita belum sukses, teman kita tuh nginjek banget ke kita. Tapi kalau misalkan kita udah sukses, teman kita tuh ngaku, ih itu teman aku gitu. Sampai nggak pernah kontekan tuh jadi betul. iya nggak sih teh, bener kan kayak gitu. Bener Oh, banget. makanya, Makanya tadinya juga jadi teteh makanya ragu harus nih. kita tuh harus buktikan sama teman kita yang jelek sama kita harus bisa, kita harus sukses. Soalnya kalau udah sukses kita diangkat gitu. Iya betul, ye. Nggak, tadinya juga teteh ragu. Tadinya kan maksudnya teteh udah lama banget kan nggak chattingan sama kamu. Terus takutnya DM teteh tuh nggak di-read gitu. Tapi ternyata alhamdulillah Ami Momoy seperti Ami Momoy yang teteh kenal dulu loh. Maksudnya DM tetap di-read. Terus mau bikin live IG juga nggak susah ya kan. Soalnya teteh ada beberapa lah ya, nggak usah disebutin namanya. Teteh ada beberapa nge-DM juga ke teman-teman teteh yang dulu suka main ya, maksudnya di dunia modeling. Ada yang di-read aja, ada yang bahkan bener-bener nggak dibaca gitu kan. Tapi alhamdulillah Oh, ya. kamu bener-bener sosok Ami Momo yang teteh kenal dulu. Iyalah, meskipun kita udah sukses, amin ya Allah. Meskipun kita udah sukses, Amin. kita lagi naik daun, tapi jangan lupa sama kulit, jangan kacang, jangan lupa sama kulitnya loh. Maksudnya kayak gitu. Jadi tetaplah jadi diri sendiri, meskipun udah naik, udah jadi artis lah atau apalah itu, jangan sombong kayak gitu kan. Harus ingat sama yang udah gitu loh maksudnya. Benar. Ya, apalagi kalau menurut Teteh sih sukses itu bukan dilihat dari seberapa banyak subscriber, seberapa banyak follower atau jabatan atau duit gitu ya, Deh. Tapi benar-benar balik lagi ke kita, gimana caranya kita bersyukur, gimana caranya kita menghadapi pekerjaan kita sehari-hari, menikmati pekerjaan kita, itu sih menurut Teteh sukses. Iya sih emang, bener gitu banget. Jadi Soalnya menurut sih Teteh, orang-orang tuh menilai itu dengan tata krama sih sebenarnya yang kayak gitu-gitu ya teh ya, menilainya teh bukan karena ih dia udah terkenal, tapi kalau misalkan sombong buat apa gitu. benar. Ya jadi apa sih ya, balik lagi ke kitanya ya Dea. Oke deh, nggak kerasa loh udah 40 menit kita ngobrol. Iya bener. Kangen ya Ci, cepet pulang aku. Nanti pokoknya kalau misalkan pulang kabarin aku loh. Insya Allah pasti dikabarin, soalnya Teteh juga kan ada warung kecil-kecilan di Bandung, apalagi di Cimahi kan. Teteh deket Pemkot deh, ke atas sedikit. Oh dekat aku. Nanti kita kumpul sama siapa? Kak Dinda ya? Dinda. Iya Siapa? Dinda bukan sih? Yang ikut mana? Mojang itu loh. Yang ikut Mojang jajakan kemarin KBB. Nanda. Oh, Ananda. Nanti Ananda ketemu sama juga ya. dia. Insya Allah Aku nanti mungkin kita bikin hunting kecil-kecilan lah di warung Teteh. Bener yuk kita reuni. Reuni. Kalian bikin konten juga kan? Ya. Nanti aku nge-vlog, kakak juga nge-vlog. Boleh. Oke, Dede, udah cukup mungkin ya ngobrolnya. Mungkin nanti kita bikin sesi kedua. Iya, siap. Nanti kabarin lagi ya. Makasih. Makasih buat waktunya hari ini ya, Dede. Semoga sukses selalu menjadi menikmati menjadi istri baru, dan semoga cepet-cepet dikasih momongan. Amin. Jangan lupa subscribe. Iya, jangan lupa subscribe lah, pokoknya subscribe. Makasih ya Dea, nanti bisa nonton di YouTube juga ya. Iya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.